Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah, akhirnya surat penting turun terkait kepastian mekanisme pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH dan BPNT. Apakah BLT El Nino atau bantuan sosial yang lainnya? Kemudian ada satu surat penting terkait dengan pemantauan pemanfaatan bantuan sosial PKH. Siap-siap para KPM pilihan akan diwawancarai oleh pendamping sosial PKH-nya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah, akhirnya surat penting turun terkait kepastian mekanisme pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH dan BPNT. Apakah terkait dengan BLT El Nino atau bantuan sosial lainnya? Kemudian informasi berikutnya ada satu surat penting terkait dengan pemantauan pemanfaatan bantuan sosial PKH. Siap-siap untuk KPM PKH pilihan akan diwawancarai oleh pendamping sosial PKH-nya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, pada video kali ini ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Langsung saja informasi penting yang pertama, ini terkait dengan kepastian mekanisme pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH dan BPNT. Apakah terkait dengan bantuan sosial yang lainnya atau BLT El Nino? Nah, langsung saja di sini akan saya bacakan isi suratnya, di mana surat ini tertanggal 7 Desember tahun 2023 dengan nomor 460-19.109-109-2023, sifatnya penting. Kemudian surat ini berasal dari pemerintah kabupaten di tempat tinggal kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, sekretariat daerah, dan saya yakin hal-hal serupa akan ada di kabupaten ataupun kota yang lainnya ya sahabat itu. Nah, adapun surat ini perihalnya terkait dengan penyaluran bantuan pangan CBP alokasi bulan Desember tahun 2023. Di mana surat ini ditujukan kepada camat di seluruh kecamatan di wilayah kami. Berdasarkan surat dari PT Yasa Arta Trimanunggal tanggal 7 November tahun 2023, jadi PT Yasa Arta Trimanunggal itu adalah pihak transporter yang membagikan bantuan beras 10 kg di wilayah kami. Disampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP alokasi bulan Desember tahun 2023 di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana jadwal terlampir, dan kemarin sudah kita sampaikan proses penjadwalannya hingga tanggal 19 Desember tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT Yasa Arta Trimanunggal yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan CBP. Selanjutnya, memverifikasi dan validasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal, kemudian tanpa ahli waris ya, dan data ganda serta tidak ditemukan. Jadi yang berhak memverifikasi itu adalah pemerintah desa ya sahabat itu. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat terlampir dengan membawa KK asli,
KTP elektronik asli dan undangan atau surat panggilan asli dari PT Yasa Arta Trimanunggal saat pengambilan bantuan sosial. Nah, tentunya untuk daerah yang lain, pihak transporter atau penyalur ini bisa berbeda. Bisa dari PT Pos Indonesia ataupun bisa dari pihak yang lainnya ya, sahabat YouTube. Kemudian poin yang ketiga, menginformasikan kepada calon KPM bagi yang berhalangan hadir atau meninggal dunia maka penyaluran dapat diwakilkan anggota keluarga dan wajib namanya tercantum dalam 1 KK dengan menunjukkan dokumen asli, KTP dan KK yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris dan data ganda serta tidak ditemukan dan atau sebab yang lainnya. Kemudian yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan pangan dengan mengikuti ketentuan dari PT Yasa Arta Trimanunggal sebagaimana surat terlampir. Jadi buat para KPM yang tidak bisa mengambil bantuan karena sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi, maka pihak desa bisa melakukan pengalihan terhadap penerima bantuan beras tersebut ya, sahabat itu. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW atau RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih. Jadi surat yang berasal dari sekretariat daerah di wilayah kami ini terkait dengan teknis mekanisme penyaluran bantuan tambahan untuk KPM PKH dan juga BPNT, yaitu berupa bantuan beras 10 kg. Jadi bukan terkait dengan BLT El Nino ya, sahabat YouTube. Sedangkan untuk BLT El Nino sendiri saat ini masih belum dicairkan. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat dari sekian poin yang paling penting adalah ketika sahabat YouTube semua itu menerima surat undangan pencairan, maka ambillah bantuannya. Apabila bantuan tersebut tidak bisa diambil karena sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi seperti meninggal tanpa ahli waris, tidak ditemukan, pindah alamat dan lain sebagainya, maka bantuan tersebut bisa dialihkan ke penerima yang lain atau ke warga masyarakat yang lain sesuai dengan keputusan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Jadi jangan salahkan pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan apabila sahabat YouTube semua menerima surat panggilan ataupun surat undangan untuk pencairan bantuan beras, kemudian karena suatu sebab sahabat YouTube semua tidak bisa mengambil bantuannya hingga berhari-hari, misal nih sampai 1 minggu. Nah, kemudian 1 minggu nih si KPM datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan beras. Nah, jangan salahkan kalau bantuan berasnya sudah dialihkan ke penerima yang lainnya. Tentunya syarat untuk pergantian penerima bantuan beras 10 kg tersebut harus ada berita acaranya ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi pertama terkait dengan kepastian mekanisme pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH dan juga BPNT. Kemudian informasi yang kedua ini terkait dengan adanya satu surat penting terkait pemantauan pemanfaatan bantuan sosial PKH. Siap-siap KPM pilihan akan diwawancarai oleh pendamping sosial PKH-nya. Nah, jadi berdasarkan surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, jadi surat itu terkait dengan pemberitahuan pemantauan pelaksanaan program Keluarga Harapan, di mana berisi kegiatan MONEV yaitu monitoring dan evaluasi dengan cara wawancara kepada KPM pilihan. Jadi tidak semua KPM ya, jadi hanya KPM tertentu yang dipilih oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Kemudian inti wawancara tersebut terkait dengan pemanfaatan bantuan sosial PKH tahap 3 tahun 2023 periode Juli, Agustus, September tahun 2023. Jadi bantuan sosial itu dimanfaatkan untuk apa saja. Misal yang memiliki komponen anak sekolah SD, berapa persennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya seperti untuk uang saku, kemudian untuk uang transportasi, kemudian untuk membayar peralatan sekolah dan lain sebagainya ya, sahabat. Jadi itu nanti akan ditanya atau akan diwawancarai oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Dan proses pelaksanaan tersebut
akan berakhir di tanggal 20 Desember tahun 2023. Jadi buat para KPM PKH pilihan, siap-siap akan diwawancarai oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.